Halo bro, selamat datang di channel rdtech.id. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah iPhone yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Yap, apalagi kalau bukan iPhone XR. Meskipun udah ketinggalan 3 generasi, menurutku iPhone XR ini masih layak untuk kamu pertimbangkan jika kamu menginginkan sebuah iPhone di harga 4 jutaan. Lalu apa menariknya iPhone XR ini? Dan apakah worth for the money untuk tahun 2022 ini? Simak ulasannya berikut ini. Check this out. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari sektor build quality-nya. iPhone XR ini secara material untuk backdoor-nya terbuat dari kaca dengan finishing glossy yang dilapis dengan Gorilla Glass yang masih sangat mudah meninggalkan bekas jari. Sedangkan untuk frame-nya terbuat dari material aluminium dengan finishing dock. Untuk kesan pertama, genggam HP ini terasa kokoh serta terasa padat banget. Tak heran jika beratnya mencapai 194 gram dengan frame curve membuat feel menggenggamnya terasa nyaman banget. Jika sebelumnya kamu ngerasa iPhone X atau XS dengan layar 5,8 inch kekecilan, sedangkan iPhone XS Max dengan dimensi layar 6,5 inch kegedean, layar 6,1 inch ini menurutku adalah yang paling ideal untuk kebanyakan orang. Secara desain menurutku iPhone XR ini tidak ada yang terlihat istimewa. Terlebih lagi bezel layarnya yang masih terbilang sangat tebal, sehingga mengurangi kesan futuristik pada layarnya. Ngomong-ngomong soal layar nih, iPhone XR ini memiliki layar berukuran 6,1 inch dengan mengusung panel Liquid Retina IPS LCD dan memiliki resolusi sebesar 828 x 1792 pixel yang memiliki kecerahan sebesar 625 nits. Salah satu kekurangan iPhone XR ini juga ada pada layarnya yang masih menggunakan IPS LCD dan resolusi yang masih terbilang HD+, serta kerapatan pixelnya yang masih rendah. Hal ini akan terasa ketika kita menggunakannya di outdoor dan terpapar di bawah sinar matahari langsung. Meskipun begitu, bukan berarti layar IPS ini jelek, hanya saja kualitasnya masih di bawah panel OLED. iPhone XR ini juga mendukung beberapa fitur unggulan seperti white color gamut dan true tone. Dan untuk speakernya telah mendukung stereo speaker dengan kualitas suara yang kenceng dan jernih, yang menurut saya speakernya udah tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini sampel hasil stereo speakernya. Dan untuk unit yang saya review ini, baterai health-nya berada di angka 85% dengan penggunaan hampir 2 tahunan. Selanjutnya saya juga cek di aplikasi True Tools, hasilnya masih 98% hijau. Padahal menurut usernya, partnya belum ada yang diganti dari awal pembelian buka bungkus. Ada yang tahu kenapa bisa seperti ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Untuk tambahan info aja, iPhone XR ini juga udah memiliki sertifikasi tahan cipratan air dan debu dengan level IP67, di mana smartphone-nya bisa bertahan di dalam air selama 30 menit dengan kedalaman maksimal 1 meter. Untuk sistem operasi iOS-nya berada pada versi 14.6 dan kemungkinan besar masih mendapat update 3-4 tahun lagi. Beralih ke sektor performa. iPhone XR ini ditenagai dengan Apple A12 Bionic dengan pabrikasi 7 nanometer dengan prosesor hexacore yang diduetkan dengan Apple GPU quad-core graphics. Sedangkan untuk unit yang saya review ini menggunakan storage 256GB dengan RAM 3GB. Untuk kebutuhan game, Apple Bionic A12 ini masih sangat sanggup menghandle game seperti Mobile Legends. Dengan graphics medium, HP ini mampu bertahan sampai 4 jam dengan skenario penggunaan full sampai habis menurut keterangan usernya. Pelan. Sedangkan untuk baterainya, iPhone XR ini berkapasitas 2942 mAh. Dengan skenario penggunaan daily use saja, iPhone XR ini mampu bertahan seharian.
Untuk baterainya sih terbilang hemat dan menjadi salah satu alasan orang membeli iPhone XR ketimbang iPhone X. Oh iya, iPhone XR ini juga telah support fast charging maksimal 15 watt, so kamu tak perlu menunggu waktu lama untuk mengisi dayanya. Menurutku kelebihan utama iPhone XR ini ada pada kameranya. Meskipun hanya memiliki satu lensa wide saja, namun kemampuannya sangat dimaksimalkan oleh Apple. Kameranya beresolusi 12 megapiksel dengan aperture 1.8, yang juga telah support face detection autofocus serta optical image stabilizer yang berfungsi untuk meredam getaran. Kameranya juga mampu menggunakan fitur portrait dengan background foto yang blur, hanya saja kameranya belum support ultra wide mode. Sedangkan untuk kemampuan merekam gambar, iPhone XR ini juga sanggup merekam kualitas 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya bersensor 7 megapiksel dengan aperture 2.2 yang didukung dengan lensa biotrick 3D yang berfungsi untuk Face ID-nya. Untuk hasil kameranya sih masih sangat terbilang oke banget untuk tahun 2022 ini. Terlebih lagi buat kalian pegiat sosial media maupun content creator. Berikut sampel foto dan videonya. So kalian bisa nilai sendirilah. Lalu apakah iPhone XR ini masih layak untuk kalian beli di tahun 2022 ini? Menurutku masih sangat layak banget. Baik kalian seorang gamer, apalagi bagi kamu seorang content creator yang bermain dengan kamera. Dan untuk harga secondnya menurutku masih sangat price to performance banget. Hanya saja kekurangannya terletak pada layarnya yang masih menggunakan panel IPS dengan resolusi HD Plus saja. Karena sebelumnya saya terbiasa menggunakan panel OLED dengan resolusi Full HD Plus. Dan untuk sebagian orang hal ini sih tidak masalah. Kalau menurutmu gimana bro? Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya selama menggunakan iPhone XR ini di kolom komentar. Yang mungkin akan membantu teman-teman yang lain sebelum memutuskan untuk membeli iPhone XR ini. Dan terlepas dari itu semua, apakah iPhone XR ini masih layak untuk kalian beli di tahun 2022 ini? Saya kembalikan lagi kepada referensi kalian masing-masing. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.